Perkenalkan, nama saya Tiunida Valeri. Di sini saya akan menjelaskan review dari pertemuan ke-6 untuk melihat pemrograman mobile. Yang pertama itu kita membuat splash screen activity. Splash screen activity itu contohnya ketika kita baru pertama-pertama buka aplikasi, dia bakalan muncul logo beberapa detik gitu. Contohnya kayak gini. Nah, itu dia namanya splash screen. Nah, caranya itu yang pertama kita buat sebuah activity, namanya itu splash screen activity. Di sini kita gunakan lifecyclescope.launch. Lifecyclescope.launch ini berfungsi untuk mendeklarasikan kalau misalnya suatu eh, misalnya aktivitas dalam kode ini akan dikerjakan selama kode ini tidak ditutup gitu. Ketika dia udah ditutup kodenya, maka dia nggak akan jalankan semua yang ada dalam sini. Nah, kemudian kita kasih delay, dia ngepost selama 1200 1200 milliseconds, yaitu sekitar 3 detik. Kemudian dia akan kita arahkan ke login activity dengan menggunakan intent. Lalu kita start intentnya, dan kemudian kita finish activity dari si welcome ini. Dan selanjutnya kita lihat di layout dari splash screen-nya itu. Nah, isinya itu hanya image view aja untuk eh, ngebikin tempat logonya, kasih referensi untuk nama nama gambarnya. Di sini saya kasih juga round edge-nya dan kasih warnanya. Nah, setelah itu kita juga membuat sebuah welcome screen. Welcome screen itu bisa menggunakan fragment. Fragment itu dia adalah suatu eh, pecahan-pecahan dari activity gitu. Jadi dia satu activity, cuman dia view-nya bisa banyak gitu. Nah, caranya itu kita buat sebuah package, new package, kita kasih nama welcome screen. Nah, di sini udah saya buat. Selanjutnya kita bikin main activity untuk si welcome activity. Kita juga bikin welcome satu, welcome 2, welcome 3, dan kelas kelas biasa itu kelas pager adapter. Yang pertama dijelaskan itu adalah welcome activity. Welcome activity ini eh, tempat induknya dari si welcome satu, 2, dan 3. Jadi kita eh, definisikan dulu view pager dan dots indicator di globalnya. View pager ini kita gunakan untuk bisa nge-slide-slide antar fragment. Dots indicator ini untuk eh, dots indicator itu untuk yang kalau misalnya nge-slide, kita bakal tahu kita di slide berapa. Contohnya itu kayak gini. Nah, ini namanya dots indicator. Nah, dots indicator setelah itu kita definisikan share preference karena nanti kita akan mengakses si share preference. Kita akan masukkan sebuah nilai ke dalam share preference. Kemudian kita referensikan view pager itu dari layout komponen dari layout yang dimana kok ada komponen view pagernya, kemudian juga ada komponen dot indicator. Setelah itu button skip dan button next. Uh, Lalu kita masukkan sebuah list untuk fragment. Nah, isinya itu ada welcome satu, welcome 2, dan welcome 3. Itu ketiga activity welcome tadi. Terus adapternya kita gunakan si pager adapter ini, dan kita masukkan si fragment list ini di argumennya. Setelah itu adapter untuk CPU adapter ini kita definisikan adalah si pager adapter ini tadi. Um, Lalu si dots indicatornya kita attach ke view pagernya supaya dia bisa mengindikasikan ketika slide maka dots-nya itu berganti. Kemudian ada button next, kita kasih listener. Jika misalnya view pager item dari jumlah item si view pager itu kurang dari jumlah listnya, eh, jumlah list kurang satu, maka view pager current itemnya tambah satu. Jadi kalau misalnya eh, selama si slide-nya itu nggak nyampe, kan tidak kita bikin tiga slide. Nah, selama slide-nya itu belum nyampe tiga, kalau misalnya kita next kan, maka si dotnya itu akan nambah satu gitu, atau geser geser satu gitu. Nah, kalau misalnya udah mentok sampai slide ketiga, kita buat variabel welcome dengan nilainya ini satu ke share preference supaya si welcome active ini cuma muncul sekali aja gitu. Jadi dia nggak perlu setiap buka aplikasi ada terus gitu. Setelah itu kita panggil finish welcome screen. Nah, kenapa kita nggak gunakan finish biasa? Karena kita nanti menggunakan si finish welcome screen ini juga untuk si button skip. Nah, button skip ini kita kasih listener juga. Eh,
isinya itu yang ngasih variabel welcome dan nilainya ke share preference. Baru kita finish welcome screen. Jadi finish welcome screen itu dia akan berpindah dari activity ini ke login activity. Habis itu dia start si internnya, baru dia finish si activity welcome semuanya. Selanjutnya itu view pager register on page change callback. Nah, ini itu kita gunakan untuk mengatur ketika misalnya page-nya diseleksi, ketika page-nya itu sedang aktif yang slide-nya itu sedang kita buka, maka dia itu eh, ada kondisi kalau misalnya posisinya itu sama dengan fragment size kurang satu, maka tombol button next-nya itu isi teksnya adalah finish dan button skip-nya hilang. Jadi misalnya kita udah nyampe ke slide terakhir dari fragmentnya, maka dia itu tombolnya akan tulisannya finish dan button skip-nya nggak ada lagi karena nggak akan uh, karena udah habis slide-nya gitu, udah di akhir slide. Nah, kalau misalnya posisinya itu masih belum sampai akhir slide, belum posisi terakhir, maka button next-nya itu teksnya itu adalah si next untuk beralih ke slide selanjutnya. Dan button skip itu visibility-nya kita nampakkan gitu. Nah, kemudian di pager adapter itu kita pager adapter ini untuk ngirim data ke si view pager. Nah, isinya itu dia tuh punya parameter nama activity-nya dan juga list dari fragment yang akan eh, yang ada pada activity tersebut. Nah, kemudian di dalam itu ada fungsi get item count, dia akan mengembalikan nilai dari si fragments. Kemudian ada create fragment position untuk mengembalikan posisi dari si fragment indeks dari si fragment. Kita buka layout activity welcome. Nah, di dalamnya itu ada view pager yang tadi sudah kita definisikan. Untuk ukurannya itu, kita kasih nama view pager. Habis itu ukurannya match parent. Jadi dia tuh full screen gitu. Jadi setiap fragment yang kita slide itu dia bakalan muncul ke full screen-nya gitu. Ini saya kasih warna. Terus kita gunakan si Tebona dots indicator. Dots indicatornya taruh di sini aja. Namanya itu dot indicator. Habis itu kita kasih warna, margin, terus progress mode. Nah, jangan lupa kalau mau pakai dots indicator ini kita akan definisikan juga di dependensinya di build.gradle.kts yang modul app. Di dependensi kita masukkan si Tebono dots indicator. Selanjutnya di welcome 1 kita bikin aja kayak ini teks judulnya, ini logonya, terus teks deskripsi dari aplikasinya. Welcome 2 juga kurang lebih sama, cuman bedanya di deskripsi teks dan juga welcome 3. Nah, setelah itu kalau misalnya kita buka, nah kalau kita buka dia kayak gini. Nah, kita bisa slide. Nah, ketika kita slide itu tadi uh, view page current itemnya nambah satu, jadi dia dotnya juga nambah satu, ikut nambah slide. Nah, terus juga kalau misalnya di awal ada button skip, di slide-nya sebelum slide akhir ada button skip. Nah, dan kalau misalnya di akhir dia button skip-nya hilang. Terus kita klik next, dia akan langsung ke halaman login. Selanjutnya kita akan menggunakan basic fragment di dalam aplikasi. Contohnya di sini basic fragment. Nih, nah ini nih bisa bisa buka beberapa fragment dengan tombol. Nah, itu dia namanya fragment. Contoh fragment yang lain selain welcome screen. Nah, yang pertama kita buat first fragment. Nah, setelah bikin package tadi, kita tambahkan sebuah fragment blank. Nah, fragment blank setelah itu kita hapus dan kita hanya sisakan si function onCreateView. OnCreateView, kita deklarasikan file untuk view-nya itu adalah si layout fragment first. Layout fragment first itu yang ini. Nah, setelah itu kita definisikan juga button go to fragment 2. Jadi dia nanti ada tombol ke fragment 2. Kita definisikan ID-nya. Lalu kita kasih listener activity as fragment activity dot replace fragment second fragment. Jadi dia akan nge-replace fragment yang sekarang ke second fragment. Nah, di second fragment itu uh, isinya juga sama. Kita
kita hapus semua yang nggak dibutuhkan kecuali function on create view. Setelah itu kita definisikan si view-nya. View-nya itu di layout fragment second yang ini. Setelah itu kita bikin juga button untuk ke fragment 3. ID-nya itu byte ID si button fragment 3. Kita kasih listener. Di dalamnya itu kita definisikan third fragment, yaitu si third fragment yang ini. Habis itu kita gunakan bundle. Bundle ini supaya kita bisa ngirim data ke fragment 3. Put string link ke, terus ini ada URL. Jadi ini string untuk link, isinya itu https google.com. Habis itu third fragment argumentsnya kita kasih si bundle. Nah, habis itu kita replace si fragment dengan third fragment. Nah, jadi di eh, jadi di fragment kita bikin di sini ada toolbar, di sini tempat frame fragment masing-masing fragment yang ditampilkan. Kita gunakan frame layout. Nah, ID-nya itu fragment container. Terus kita kasih lebar dan tingginya, habis itu warnanya, constraint-nya juga, dan ada button untuk eh, ini button untuk fragment 1, ini button untuk fragment 2, dan ini button untuk fragment 3. Nah, di third fragment kita bikin view untuk mereferensikan layout si fragmented. Selanjutnya kita deklarasikan si link, apakah argumen, kalau iya maka get string link. Dia akan ngambil nilai si link. Nah, selanjutnya itu kita bikin text view. Misalnya kita deklarasikan text view dengan ID link dari FG2. Jadi jika misalnya linknya kosong, linknya tidak kosong, tidak null, maka dia text view-nya itu akan menampilkan teks dengan isi dari si link. Baru itu kita return view-nya. Nah, di fragment third, kita kasih text view ini. Nah, ID-nya itu seperti yang dideklarasikan tadi, link dari FG2. Jadi nanti linknya akan muncul di sini. Selanjutnya di fragment activity, kita definisikanlah ketiga button fragment untuk mengarah pada masing-masing fragment nanti kita pakainya. Habis itu kita juga definisikan toolbar untuk back ke aplikasi lagi. Nah, di dalam function onCreate-nya kita definisikan si toolbarnya itu di mana ID-nya toolbar fragment. Habis itu kita kasih title untuk toolbarnya, kita aktifkan si toolbarnya. Toolbarnya itu ada button home dan button uh, back. Selanjutnya ada support fragment manager. Dia akan mulai transaction antar transaction itu kayak mengganti fragment-fragment itu. Yang replace si fragment kontainernya itu tadi yang fragment container itu yang eh, ini dia akan nge-replace si fragment container ini dengan first fragment. Jadi yang muncul pertama kali adalah button first fragment. Baru dia commit. Nah, button fragmentnya itu isinya dari si ID button fragment 1, button fragment 2 yang punya ID fragment 2, button 3 yang punya ID button fragment 3. Kemudian masing-masing kita kasih listener. Kalau misalnya dia tekan fragment 1, dia akan replace ke first fragment. Nih. Kalau misalnya fragment 2, replace ke second fragment. Habis itu yang ketiga, dia replace ke third fragment. Nah, dia gunakan function replace fragment ini, mana isinya itu uh, dideklarasiin si transaction, di mana dia itu ngambil support manager support fragment manager function begin transaction. Nah, dia akan nge-replace si fragment container dengan fragment yang dimasukkan sebagai argumen. Add to backstack ini berfungsi kalau misalnya kita tekan back, dia itu nggak menghapus dari nggak menghapus si fragment itu. Jadi kalau misalnya kita ada tekan tombol ini, terus dia add to backstack, terus tekan tombol yang lain. Nah, pas kita kembali, tekan tombol back, kita akan kembali ke si fragment itu lagi gitu. Fragment yang sebelumnya. Jadi dia nggak langsung hilang ketika kita tekan tombol lain gitu. Jadi itu kegunaan dari add to backstack. Kemudian di commit. Nah, ini untuk on option item selected ini untuk tombol di toolbar. Itu nggak ya belum jelaskan? Kayaknya udah semua ya.
Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya tutup. Sekian, terima kasih.